Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Percaya nggak sih sama reinkarnasi? Enggak. Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Questions. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit dan segala yang aku rasa seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa ngasih aku gitu ya? Pengalaman benar, karena bisa ngasih aku pengalaman-pengalaman itu gitu. Nah, dan apa yang terjadi ketika aku mati? Ketika jantung aku berhenti berdetak, otak aku berhenti bekerja, oksigen udah nggak jalan, ya aku udah nggak nafas. Dan itulah ketika nyawa nggak ada, kan kita sebut nyawa udah nggak ada. Dan ya udah nanti ya paling lama-lama aku membusuk gitu. Nah dan itu apa ya, sangat bisa dipahami kenapa manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal. Karena menghilang itu kan menakutkan ya. Menghilang apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Nggak apa-apa deh, sekarang yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati dan hiburan buat orang miskin juga itu yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau nggak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja, lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Karena faktanya setelah kita mati, ya syaraf-syaraf aku gak bisa bikin aku merasa apa-apa lagi gitu. Kita bisa merasa senang, sedih, takut karena otak dan syaraf-syaraf ya. Dan ketika itu mati, ya harusnya nggak bisa ngerasain gimana-gimana. Jadi arwah itu bukan entitas tersendiri yang gaib gitu, yang nanti setelah kita mati dia traveling kemana gitu, ke surga atau traveling ke hewan ya kalau reinkarnasi, atau traveling ke manusia lain gitu. Terkait dengan keadilan Tuhan gitu, misalnya ketika seorang manusia itu dia hidup penuh dengan kejahatan gitu ya, penuh dengan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang gitu. Nah setelah itu kan misalnya dia mati gitu, udah berarti di situ nggak ada keadilan Tuhan gitu, nggak ada pertanggungjawaban secara jiwa atau secara apa gitu. Kalau ketika kemudian tidak percaya dengan reinkarnasi, bagaimana dengan hal ini? Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Bahkan tanpa agama pun kita sebenarnya udah bisa untuk berbuat baik dan gak merugikan orang lain gitu. Fitrah kita begitu gitu ya. Dan malah kalau misalnya orang jahat, kalau dikasih agama bisa aja dia berbuat jahat dengan justifikasi agama, itu kan ada. Nah jadi emang baik dan jahat tuh sebenarnya adanya di cara otak kita berpikir. Dan konsekuensinya gini loh, konsekuensi yang paling nyata itu ya di dunia. Misal
gini loh, konsekuensi yang paling nyata itu ya di dunia. Misalnya kalau misalnya kita mencuri, ya aku akan merugikan orang yang aku curi. Kalau aku ketahuan, aku bisa masuk penjara misalnya, atau aku bakal kehilangan teman baik. Misalnya ada teman baik aku yang tahu aku mencuri, dia bakal nggak mau temenan sama aku. Jadi konsekuensi yang nyata tuh itu. Dan tanpa Tuhan pun konsekuensi itu kan ada. Kalau misalnya aku sering dapat komentar yang nggak enak banget gitu, gara-gara misalnya aku bahas hal-hal yang aku mengkritik agama atau konsep ketuhanan. Udah gitu gini, ya udah lu kalau misalnya nggak yakin Tuhan itu ada, sini lu gue perkosa gitu. Nah kan bukan gitu ya, maksudnya kalau ada orang yang mau merkosa aku, ya konsekuensinya satu mungkin bisa aku tonjok gitu atau ya aku laporin polisi gitu. Dia bisa dapat konsekuensi yang mungkin lebih merugikan gitu. Nah, jadi kayak apa ya? Justru orang yang berpikir bahwa tanpa adanya Tuhan atau agama maka orang-orang jadi jahat, itu adalah orang jahat. Karena itu berarti kalau misalnya konsep pahala dosa dihilangkan, kalau konsep surga neraka dihilangkan, dia akan bebas berbuat jahat gitu. Enggak juga. Nah, tapi masalah dia berpikir begitu. Dan kejahatan kebaikan orang kan letaknya di cara dia berpikir, kan? Nah, kalau misalnya orang orang yang baik, beneran baik karena cara dia berpikir gitu. Dia berpikir manusia apapun agamanya, siapapun Tuhannya itu memang harus dihargai, ya dia akan hargai gitu. Terlepas dari surga neraka ada atau timbangan dosa pahala itu ada gitu. Itu kadang-kadang aku ngelihat orang yang melihat agama dan Tuhan sebagai sumber moralitas absolut, itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Karena orang yang berbuat jahat atas nama agama itu pakai pola pikir yang kayak gini. Jadi nalar kritisnya mati, kemanusiaannya mati. Dia jadi anti ilmu pengetahuan juga. Ketika ada, anggaplah ini firman Tuhan atau sabda dari nabinya gitu, yang dia tafsirkan sebagai ajakan yang merugikan orang lain, anggaplah perintahnya itu membunuh atau apa, jadi bakal kerjain karena dia menganggap itulah yang baik. Nah, itu menyeramkannya di situ. Nah, bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.